9 bulan menuju pemilu 2024, seluruh koalisi kini tengah sibuk menentukan bakal pendamping capres masing-masing Tribuners. Kini sebagian nama juga telah mencuat dan dinilai cocok sebagai bakal cawapres. Sebanyak 6 lembaga survei pun mengungkap update peta kekuatan elektabilitas beberapa nama untuk bakal cawapres. Dilansir dari tribunnews.com, ada 3 tokoh yang digadang-gadang akan bertarung di Pilpres 2024. Di antaranya ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Sementara nama-nama yang kerap mencuat dan kerap dipromosikan sebagai bakal cawapres adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Termasuk pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Terkait nama-nama tersebut, berikut peta kekuatan mereka berdasarkan hasil survei di sejumlah lembaga. Yang pertama, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN Tribuners. SPIN menggelar survei sejak pendapat nasional terkait kandidat bakal calon wakil presiden atau cawapres 2024 dari 27 April hingga 4 Mei 2023. Dengan melibatkan 1.230 responden, SPIN memberikan 13 nama tokoh yang masuk bursa cawapres, di mana menurut Direktur SPIN Igor Dirgantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 18,2%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 13,1%. Lalu survei kedua dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI melakukan survei pada periode 31 Maret hingga 4 April 2023 dengan target populasi survei warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Dalam survei ini, LSI memberikan 17 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres dengan angka 19,5%. Kemudian posisi kedua, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf Sandiaga Uno dengan angka 14,4% dan disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan angka 11,6%. Yang ketiga, survei indikator politik Indonesia. Survei dari lembaga ini dilakukan pada periode 11 hingga 17 April 2023 dengan melibatkan 19 nama tokoh yang masuk bursa cawapres. Dengan hasil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sosok yang paling kuat menjadi cawapres meski tren elektabilitasnya menurun, yakni dengan angka 17,3%. Kemudian posisi kedua disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan angka 14,2%. Posisi ketiga diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 12,4%. Yang keempat, poll tracking. Dari survei yang melibatkan 10 nama bakal cawapres ini, Direktur Eksekutif Poll Tracking Hanta Yuda mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi yaitu 17,1%. Kemudian disusul oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di peringkat kedua dan Gubernur Jawa Barat di peringkat ketiga. Yang kelima, survei Polmark Indonesia. Menurut Direktur Survei Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro, dari hasil survei ini nama Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin sangat potensial dibandingkan dengan kandidat lainnya. Berdasarkan hasil survei terbaru Polmark Research Center atau PRC Polmark Indonesia, Caimin berjajar di urutan kelima sebagai kandidat calon presiden atau capres secara nasional dengan perolehan 4,8% di bawah Ridwan Kamil dan mendapatkan 5,2%. Yang keenam ada survei PRC Tribuners. Dari survei ini menunjukkan bahwa elektabilitas Sandiaga Uno menempati posisi pertama sebagai calon wakil presiden atau cawapres top of mind dengan angka 11,4%. Kemudian di posisi kedua terdapat Anies Baswedan dengan elektabilitas sebesar 11,3%. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.